Universitas Diponegoro merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Jalan Profesor Sudarto nomor 13, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Selain berlokasi di daerah Tembalang, kampus Universitas Diponegoro juga ada yang berlokasi di daerah Peleburan. Universitas Diponegoro memiliki 11 fakultas dengan 59 program studi sarjana, 38 program studi magister, dan 15 program studi doktor. Universitas Diponegoro memiliki sebuah program yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh mahasiswa program studi sarjana, yaitu kuliah kerja nyata. Tujuan KKN salah satunya yaitu membentuk empati dan kepedulian mahasiswa terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. KKN kali ini bertemakan pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan dengan bertajuk KKN Pulang Kampung, sehingga pelaksanaannya berlokasi di tempat tinggal atau lokasi asal dari masing-masing mahasiswa. Seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Pusat Pelayanan Kuliah Kerja Nyata. Periode ini dilakukan secara mandiri atau individu, atau yang dinamakan dengan KKN Pulang Kampung. Yang biasanya lokasi ditentukan oleh LPPM, maka saat ini ditentukan berdasarkan lokasi domisili atau kampung halaman dari mahasiswa, atau dapat memilih lokasi di luar domisili dengan alasan tertentu dan dengan memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Sementara itu, Ketua LPPM dan Rektor Undip menyampaikan pesan berikut. Rektor selalu memesan kepada kita semua untuk melakukan KKN atau pengabdian kepada masyarakat sebaik mungkin. Namun ketika pandemi ini semua itu agak sedikit terkendala. Namun demikian kita tidak boleh sebagai insan Undip tidak boleh menyerah dengan apapun yang terjadi. Karena Tuhan memberikan apapun selalu dibarengi dengan solusi. So, kita tidak tahu kita ada di mana, dan kita menjadi siapa, dan kita akan mengalami apa. Maka yang bisa kita lakukan adalah yang hari ini, detik ini, kita lakukan yang terbaik. Dengan berakhirnya upacara penerjunan mahasiswa KKN Tim 1, maka berarti penerjunan mahasiswa KKN Tim 1 secara resmi dibuka. Yuk simak kisahku tentang kuliah kerja nyata di Kelurahan Durikepa, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Jakarta Barat. Kelurahan Durikepa merupakan salah satu dari 7 kelurahan di Kecamatan Kebonjeruk, Kota Jakarta Barat. Dilihat dari segi topografi, Kelurahan Durikepa berbatasan dengan Kedoya Utara di sebelah utara, Kedoya Selatan dan Kedoya Utara di sebelah barat, Tanjung Duren Utara dan Tanjung Duren Selatan di sebelah timur, dan Kebonjeruk di sebelah selatan. Secara administratif, wilayah Kelurahan Durikepa terdiri dari 135 rukun tetangga dan 14 rukun warga. Di wilayah Kelurahan Durikepa memiliki sejumlah fasilitas, sarana dan prasarana untuk menunjang kehidupan masyarakatnya, seperti sekolah, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, pasar tradisional, dan lain-lain. Wilayah RT 14 merupakan salah satu perumahan di Kelurahan Durikepa.
Jumlah penduduk RT 14 berjumlah sekitar 263 jiwa yang terdiri dari 125 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 138 jiwa berjenis kelamin perempuan. Di perumahan inilah saya mengabdi kepada masyarakat. Adanya pandemi COVID-19 di Indonesia menyebabkan banyak permasalahan dari segala aspek kehidupan. Contohnya seperti di wilayah RT 14 Kelurahan Durikepa. Permasalahan yang terjadi yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Seperti masih mengabaikan anjuran mencuci tangan dan menggunakan masker ketika berada di luar rumah, serta tidak menghindari kerumunan. Di sisi lain, semenjak adanya pandemi COVID-19, terdapat banyak istilah atau kosakata yang muncul diperbincangkan di media sosial dan di media massa. Contohnya seperti kasus suspek, konfirmasi, ODP, PDP, OTG, dan lain-lain. Namun sebagian masyarakat tidak memahami istilah-istilah tersebut. Bahkan ada juga masyarakat yang belum pernah mendengar istilah-istilah tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibuat 2 program edukasi. Program pertama yaitu pentingnya mencuci tangan dan menggunakan masker, serta cara mencuci tangan dan penggunaan masker yang benar. Sementara itu, program yang kedua yaitu pengenalan istilah-istilah dalam penanganan kasus COVID-19 melalui buklet. Mengenai edukasi tentang cara pemakaian masker yang benar, itu bagus sekali karena memang selama ini warga tahu, tapi mungkin belum memahami bagaimana kalau tidak pakai masker akibat dan seterusnya. Jadi itu bagus sekali untuk itu berkaitan dengan istilah-istilah yang dikasih itu semua mudah dimengerti, cukup dimengerti itu bagus semua. Untuk sarannya hanya itu perlu selalu digalakkan karena ya warga itu ada yang bandel, ada ya gitu, ada saya rasa. Terima kasih Mbak Santia untuk bisa meliputin
ke warga RT 14 RW 07 ini. Saya juga berterima kasih nih setelah warga di RT 14 RW 7 itu diperkenalkan dengan langkah tepat menggunakan masker, yang kedua langkah tepat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, yang ketiga dengan program pengenalan istilah-istilah dalam COVID. Saya berharap dengan adanya 3 program ini angka penularan COVID khususnya di RT 014 RW 7 ini dapat diminimalisir, dapat ditekan oleh masyarakat itu sendiri. Saya melihat menilai dari teman-teman mahasiswa KKN yang ada di Kelurahan Dumpa terkait dengan prokes protokol kesehatan yang sudah dibuatkan oleh teman-teman KKN di kelurahan kami. Nah, ini sangat bagus sekali teman-teman, dan lanjutkan, ini sangat baik sekali, dan kemudian untuk sebarluaskan kepada masyarakat supaya masyarakat juga sebenarnya sudah mengerti, tapi kebanyakan ya cuek lah gitu. Nah, ini peran serta dari teman-teman mahasiswa supaya memberikan kepedulian pendidikan atau kepedulian tentang COVID ini. Nah, ini langkah pencegahan dan langkah pengobatan dan langkah penanganan ya tolong disebarluaskan lagi dengan waktu yang terbatas. Nah, terakhir saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman mahasiswa yang sudah memberikan meluang waktunya. Nah, mudah-mudahan langkah ini berlanjut terus ya dan bermanfaat untuk masyarakat kita.